untuk apa kita hidup. Amin. Banyak orang tidak ngerti tujuan hidup ini. Berbicara soal hidup, Bapak Ibu, saya sesuai dengan pemazmur berkata bahwa hidup manusia paling tinggi 80 tahun. Ya. Pemazmur berkata 70 tahun. Kalaupun sampai 80 tahun itu penderitaan. Berarti bisa kita rata-ratakan hidup manusia, Bapak Saudara, adalah 70 tahun. Itu pun belum tentu kita sampai 70 tahun. Bersyukur yang melewati 70 tahun ya. Kalau 70 tahun, misalnya hari ini ada yang umur 60 tahun, berarti jatahmu mungkin kalau yang umur 60 tahun paling 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Bapak Ibu, kalau 70 tahun manusia, maka Bapak Ibu Saudara hanya 25.550 hari. Itu hidup manusia. Sekali lagi, kalau manusia 70 tahun, maka per hari hidup manusia adalah hanya 25.550 hari hidup manusia. Kalau 70 tahun dimulai dari hari ini. Tapi kalau kita sudah sampai di 50 tahun, 55 tahun, berarti tidak sampai, tinggal berapa ribu hari lagi kita akan melewati dan jatah kita dalam dunia ini, Bapak Saudara. Apakah itu tidak mubazir? Sangat mubazir, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu, apakah itu tidak terlalu royal kita dalam dunia ini? Saya pikir bahwa itu adalah mubazir kalau kita hanya menggunakan untuk diri sendiri. 25.550 hari itu terlalu mubazir. Kalau kita hanya untuk menggunakan untuk diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisakah kita dalam 25.550 hari itu, bisakah kita sisihkan sedikit untuk Tuhan? 40 hari saja untuk mengubah hidup kita. Sekali lagi, bisakah kita mesisihkan 40 hari untuk Tuhan supaya kita menemukan tujuan hidup kita? Karena tema tadi berkata bahwa untuk apa kita hidup. Kalau kita dari 25.550 hari, kalau kita sisihkan 40 hari saja untuk Tuhan, maka saya yakin bahwa kita akan menemukan tujuan hidup kita. Amin. Saya memberikan contoh, Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab yang tertuju. Yang pertama, Nuh, dalam Kejadian pasal 7 ayat 12. Ketika hujan turun 40 hari 40 malam, maka berubahlah hidup Nuh dan berubahlah keadaan mereka. Semua yang jahat dihapuskan, semua yang tidak berkenan kepada Allah dihapuskan, semua manusia dihapuskan, semua orang yang hidup dihapuskan, semua makhluk hidup dihapuskan. Hanya orang yang masuk dalam bahtera Nuh yang disediakan oleh Nuh, hanya itulah yang hidup. Artinya 40 hari Nuh berdiam bersama dengan Tuhan dalam bahtera, maka hidup Nuh berubah. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, apakah kita tidak izinkan 40 hari kita untuk kita berikan bagi Tuhan supaya hidup kita berubah? Kalau kita gunakan 25.550 hari, maka terlalu mubazir hidup ini, Bapak Saudara. Tapi mari Bapak Saudara, untuk menemukan tujuan hidup kita, bahwa kita harus sisihkan 40 hari saja, kita harus berdiam bersama dengan Tuhan. Itu Nuh. Yang kedua adalah Musa.
Musa 40 hari dia ada di Gunung Sinai, tapi hidup Musa diubah, berubah. Amin. 40 hari Musa ada di Gunung Sinai, hidupnya berubah. Nah, oleh sebab itu, apakah kita tetap mempertahankan waktu ini hanya untuk diri sendiri? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Israel berubah hidup mereka oleh karena 40 hari 12 pengintai ada di tanah Kanaan. Ketika Musa dan menyuruh pengintai di tanah Kanaan, dan lamanya pengintai itu di tanah Kanaan 40 hari. 40 hari itu, Bapak Saudara, maka berubahlah keadaan orang Israel. Bisa mereka menguasai tanah Kanaan hanya oleh karena 40 hari mengintai di sana 40 hari. Berubah hidup mereka, Bapak Saudara. Seterusnya Daud, ada 40 hari Goliat menentang orang Israel. Ada 40 hari Goliat melawan, bahkan menentang orang Israel. Dan sampai Daud mengalahkannya. Daud makan roti sampai dia berjalan, dan sampai dia kuat, dan sampai di Gunung Horeb. Dan 40 hari itu Daud kuat, dan sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Karena 40 hari harus bersama dengan Tuhan. Amin. 5. Tokoh ini semua tokoh Alkitab, Saudara. 5. Bahwa Yunus ketika dia memberitakan Injil ke Niniwe hanya 40 hari. Dia bahkan berikan waktu adalah 40 hari. 40 hari lagi Tuhan akan menunggang-balikkan kota Niniwe. Tetapi tidak jadi, karena ketika mereka berdoa, berpuasa, dan Tuhan berbelas kasihan, dan Tuhan memulihkan kota Niniwe, dan Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan kota Niniwe karena mereka berdoa dan berpuasa kepadaku. 40 hari Bapak Ibu, Tuhan, kota Niniwe bisa berubah. Maka oleh sebab itu hidup kita tidak akan pernah berubah kalau kita tidak akan menyisihkan waktu kita bagi Tuhan 40 hari. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Yesus memulai pelayanannya, dia harus berada di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam. Yesus berubah, Yesus memberitakan Injil, Yesus memulai pelayanannya, memulai mujizat, dimulai dari pesta di Kana, menjadikan air menjadi anggur karena kehabisan anggur. Bapak Saudara, 40 hari Tuhan bisa merubah hidup manusia ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Maka saya kembali kepada firman Allah dalam Kolose ini, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi, oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi, kalau berbicara oleh berarti berjalan, tapi kalau berbicara untuk berarti menampung, berarti oleh Dia dan untuk Dia. Dia yang ciptakan, berarti Dia yang akan menampung, Dia yang akan menerima, oleh Dia dan untuk Dia. Maka oleh sebab itu, kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan, menyisihkan hidup kita dan waktu kita bagi Tuhan, pasti kita akan menemukan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tinggal sedikit saja, Pak. Dari 25.550 hari, hanya 40 hari Tuhan minta hidup kita untuk berdiam di rumah Tuhan, untuk berdiam kepada Tuhan. Mustahil Tuhan pasti ubah, Tuhan pasti rubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, sehingga kita bisa menemukan Bapak Saudara, bahwa apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita.
Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Berarti kita lahir, kita ada tujuan. Kita hidup sampai hari ini ada tujuan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk tujuannya, termasuk talenta kita, termasuk kepintaran kita, termasuk apa yang kita lakukan Bapak Saudara. Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini adalah merupakan sebuah kata Daud, menenun Bapak Saudara. Kalau menenun artinya Bapak Saudara, ada kalau orang yang menenun ulos Bapak Saudara, satu persatu dibuang, satu benang dibuang lalu ada 4 tangan 2 kaki harus bermain demi untuk menyatukan tujuan daripada ulos tersebut sesuai dengan warna yang dibuat. Itu disebut dengan menenun. Menenun ini adalah satu persatu, sehelai demi sehelai, satu persatu dengan warna yang direncanakan Bapak Saudara. Itu adalah menenun. Dan hidup kita ini adalah dinenun oleh Tuhan, satu persatu diperbaiki di hidup kita, diuji hidup kita, bahkan supaya hidup kita mengerti dan tahu tujuan, kemana tujuan hidup kita. Sasaran tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau sasaran tujuannya hanya untuk diri sendiri, maka banyak orang berkata, aku datang ke gereja supaya Tuhan memberkati aku. Itu sasaran yang salah. Sekali lagi, sasaran yang salah. Aku datang ke gereja supaya Tuhan memberkati aku. Semua aku. Padahal kalau sasaran yang benar Bapak Saudara, aku datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau punya prinsip aku datang ke gereja untuk supaya aku diberkati Tuhan, kadang-kadang kita kecewa Bapak Ibu. Banyak kecewa jemaah begini. Itu somano ihobu malangnya. Hana baswama. UBB mana nyofulu pada ihobu. Itu tujuan yang salah. Itu sasaran yang salah. Memberi perpuluhan, jangan berharap aku diberkati. Kalau memberi perpuluhan supaya aku diberkati, supaya aku kaya, kamu kecewa. Kecewa betul Bapak Saudara. Kamu kecewa. Tapi kalau aku setia ke gereja, beribadah ke gereja, bahkan memberi persepuluhan supaya aku memuliakan Tuhan, itu yang benar. Bukan karena aku. Beberapa minggu yang lewat saya akan menyampaikan bahwa 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, maka dia ada di tengah-tengah kita. Artinya kata 2-3 itu bukan berbicara aku, tetapi kata 2-3 itu berbicara kita. Semua karena kita, semua karena kita, semua karena kebersamaan Bapak Saudara, bukan karena aku. Amin. Tengah faya osa Kheda fefu tengah yau, tetapi semua adalah kita, semua adalah kheda, semua adalah yaita Bapak Saudara. Itu kata 2-3. Nah Bapak Saudara, kalau sasaran hidup kita sudah mulai salah, maka tujuan hidup kita, aku memberi supaya aku mendapatkan berkat Tuhan, aku ke gereja supaya aku diberkati Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita Bapak Saudara. Ada dengan tujuan hidupnya adalah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya hidup kita, talenta kita Bapak Saudara juga adalah untuk tujuan untuk memuliakan Tuhan. Talenta seperti pemain musik, talenta seperti misalnya Bapak Saudara adalah seperti hal yang lain, misalnya pemimpin pujian, itu adalah talenta. Talenta itu juga Bapak Ibu Saudara adalah tukang pangkas, itu juga talenta itu. Tukang jahit itu juga adalah merupakan talenta juga. Bahkan pun hal yang lain adalah merupakan sebuah talenta. Talenta bukan hanya hidup kita beri sama Tuhan, tapi termasuk juga talenta kita akan beri untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ini adalah motivasi atau ini adalah sasaran yang benar
di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Bukan karena aku, tetapi karena kita. Kalau karena kita, maka pasti akan maju. Amin. Pasti akan maju. Bukan karena aku, tapi karena kita Bapak Saudara. Nah oleh sebab itu Bapak Saudara, tujuan di dalam Kolose ini, tujuan Tuhan menciptakan kita dengan tujuannya untuk dia, oleh dia, dan untuk dia. Artinya tujuan hidup kita, kalau kita mensisihkan waktu kita 40 hari saja bagi Tuhan, saya rasa bahwa kita akan menemukan tujuan hidup ini. Cobalah dulu Bapak Ibu Saudara, ada gaji no melewati 60 fase. Kalau 60 fase Bapak Ibu Saudara, saya hitung kemarin, kalau 70 fase kali, kalau per bulan dia 70 fase kali 12 berapa semalam, apa Irman? 500 sekian. 70 kali 12 583 bulan. Hanya itu bulan kita Bapak Saudara. Tapi nah 60 fase tidak, berarti coba dulu hitung Irman, 10 kali 12. Nano 60 fase ita ya Bapak Saudara, ingat jatah kecoaya atau otua 20 bawah. Singkat kan? Begitu singkat. Nah kalau kita ngerti itu Saudara, kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Apalagi 65. Kalau 65 tahun umur sekarang, berarti hanya 60, ya 120 bagi 2 kan, berarti 60 bawah tuh. Bayangkan, begitu singkat umur kita Bapak Saudara. 60 bulan lagi umur kita. Makanya aku kada film sarumaha telu siwa, masih buyu-buyu nanti. Telu ngafula siwa fakih. Telu ngafula siwa fakih. Berarti kalau telu ngafula siwa fakih, berarti telu ngafula sarafak itu jatamu kecuali. Nah ikamu fitu ngafulu fakih. Nah ikamu fitu ngafulu fakih. Na opung rina uraso tedeku no lewa ya, no lewa jatah lewa terfitung ngafulu ya, opung bonus lewat. Tapi cobalah seperti umur sarumah inilah yang gagah ganteng, telunga pula siwa fakih, berarti jatahnya kecuali na fitung ngafulu fakih, berarti atau telunga pula sarafakih. Telunga pula sarafaknya bagi file 2 Iman. Coba dulu. Telunga pula sar bagi file 2. 2,58. Berarti 200 2 ngotu a 50 awalu bawa te sarumaha terfima kecuali. Nomor balu sarumaha. No. Oh, kaya sa mabalo ang mabalo sama, so bugusway rin niya. Kan, inilah umur kita sebenarnya Saudara, adalah singkat saja. Kalau umur saya, kalau saya udah 44 lah ya. Berapa lagi? Kalau Bapak magan ini, aku gak ada 50 20 tahun. Atau 2 ngautu a-50 bawah. Nah kamu fitung ngafulu Nah kamu fitung ngafulu. Berarti atau jatah kejoaya atau di ngautu a, ya enggak. Kalau 10 tadi 120 kan? 120 berarti 20 tahun. Berarti 2 ngautu a-50 bawah tuh. Bayang. 2 ngotu apa bawah. Awori bawah si jatuh atau
dua ngoto atau 50 siwa. Ahon mau situ ijate atau dua ngoto atau 58. Era-erai saudara. Nggak salah kita menghitung itu, karena pemazmur berkata, hitunglah harimu karena engkau memiliki hati yang bijaksana. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, oleh sebab itu marilah kita sisihkan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Kalau pengurina itu udah kemurahan Tuhan. No lewati situ ngafulu. Kemurahan Tuhan. Tapi belum tentu na ya ita si manga goreng-goreng ada apa saudara, belum tentu tarugi semana definya. Apa nih? Memang ngomong apa dia amena terlalu fabulu no masuk rumah sakit. No masuk rumah sakit. Kadang-kadang apa nih telu ngaful fakir ya dapat no penyakit mah, telu ngaful fakir ya dapat no kolesterol, telu ngaful fakir ya dapat no darah tinggi. Bapak saudara, no darah tinggi. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sampai di umur itu. Baru memperta iratuada memperta beliau pula salah satu ya Ibu Bakal adalah ikan itu nabalihoda yual ia kilo balihoda ia kilo ada lo pernah lah goreng halatu lo pernah, tapi kita sekarang goreng bahkan pun memberota kalau goreng paling ta halo banyo ta far dan panikada ta goreng kadang-kadang ikan nasi, tapi ya dateng nggak panika kelapa sawit, coba panika kelapa sawit udah kotor masuk bamusi kadalah sohalewa bala lakioni, cobalah hanya cuma ngamanga bagu, cobalah dulu jujur tengok tahu ya tengok udah nih hanya cuma ngamanga bagu bahasa mananya pakulah mifefedi nyago bagu akabuki bener lah bolong tuh bagu bala nongtado lah kadang-kadang nanu bala kioni bener bagu itu dan sama minyak itulah yang membuat hidup manusia berkurang. Kenapa? Karena makanan tidak semua serba goreng, semua serba enak, semua apalagi Indomie, apalagi super mie. Udah kutinggalkan makan super mie. Dulu kadang-kadang satu kardus pastori setiap malam harus makan super mie. Tapi ketika sakit baru dokter bilang jangan lagi makan super mie. Barulah sekali-sekali kutinggalkan, sekali-sekali aja. Naso kefe ucur gajoa eli domi. Itu kadang-kadang kenapa? Karena coba seorang yang terlatih menjadi seorang tentara, pelatihnya ilarang murid-muridnya baik pernah mie Indomie. Marah betul dia kalau muridnya makan Indomie. Kenapa? Karena Indomie itu membuat tubuh lemah atau abu adelada. Coba tak Indomie ada abu adelada. Nah Bapak Saudara, inilah yang saya maksud hari ini. Untuk apa tujuan hidup ini? Nah untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Hidup kita adalah hanya untuk Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kalau kita ngerti Bapak Ibu Saudara, maka tidak perlu kita sombong dalam dunia ini. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ay ube nyo fulugu hana ay sungar ngara dedegu hanya ngara dema baswama ena bericate mau masuk kuliah nonogu ena mana ba itu so pas Sumatera Utara yang terkenal tiba-tiba tapi nyo fuluga berda tujuan ena mana nonoga tiba-tiba opeta hari ha lemana soaya deh ube nyo fulugu ibadah di mana nonogu kecewa kita kecewa. Nah oleh sebab itu jangan berpikir ketika kita berkorban bagi Tuhan, jangan berpikir supaya aku diberkati, tapi berpikir ketika engkau berkorban adalah pengorbananku adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang benar loh saudara. Jangan kecewa dengan apapun. Amin. Kalau seandainya itu seperti itu, kadang-kadang pagi malam kadang-kadang si Angel saya doakan, oh Tuhan menangkan anakku supaya lulus di Universitas Sumatera Utara. Tohnya 2 kali tidak menang.
Apakah aku kecewa? Tidak. Bahkan pun saya sudah bilang 2 hari sebelumnya saya tahu bahwa dia tidak lulus. Saya katakan bahwa kamu tidak lulus. Sampai dia marah sama, gimana ya Bapak ini? Memang itu dalam feeling saya bahwa kamu tidak lulus. Saya tidak. Kenapa? Karena mungkin bukan di situ dia. Siapa tahu dia di sekolah kita jadi pendeta. Ya kan? Ilir-ilir ya ke Johannya sama punya pendeta ayah bisa nonton aja. Jangan ragu Johan. Nah dulu ya pendeta, tapi ya pendeta kebal batu kebasir. Jangan ragu. Kadang-kadang kalau kita berpikir kepada Tuhan seperti itu, kadang kita kecewa. Dan hari ini saya katakan bagi kita saudara adalah jangan pernah engkau berkata kalau aku melakukan ini dan itu supaya Tuhan memberkati aku. Karena kadang-kadang kita kecewa. Kalau engkau melakukan ini dan itu buat pekerjaan Tuhan saudara, lakukan demi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Lakukan demi untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, banyak kali yang sudah berteman di FB saya ya, jemaat ya. Bapak Mafaris ada FB, lo ya. Biasanya rata-rata ya ada also Facebook ya. Kenapa setiap saya kerja di depan saya buat siaran langsung? Bukan karena saya menunjukkan kepada seluruh dunia, bukan, tapi menunjukkan kepada jemaat. Ini kepala dadi suama mau lalu mana lau balik dami do anoku heuco lau ai halo mai fusabu aku ada ai mau lalu bisa kepala da ai be nya sabu aku. Itunya tujuan adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kadang-kadang gua secara langsung dilihat si Iber, tapi hanya dilihat saja, es tidak akan sampai. Tapi dipantau terus FB-ku. Kalau secara langsung sedang kerja di mencor-cor itu di Grab, dilihat terus si Iber, bentar udah dilihat si Iber. Tapi menunggu-nunggu es dari dia tidak pernah sampai-sampai. Saya kasih es untuk gembala bukan untuk supaya saya diberkati, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya hari ini saya senang. Saya pakai baju satu pasang. Gak ada. Saya bikin baju 2 fungsi. Bisa pakai dasi, bisa pakai kolar. Bukan kolor ya, kolar. 2 model. Ada hadiah berkah. Amin. Senang kali kalau pakai berkah. Pakai baju senang kali. Makanya hari ini saya hitung hari-hariku. Rupanya hari-hariku hanya beberapa ratus bulan lagi. Paling sekitar 200 na ofeta del fiku fitu ngafulu apalagi babu ke simaneda bagulo isoma. Apalagi nasobo ke gulo simane olo ada lefauli. Fa amarase di sok. Robongila harus bitisnya harus dikusuk supaya apa? Pulih. Tapi saya yakin seberapapun umur kita Bapak Saudara, biarlah sisa-sisa ini adalah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. So jemaah pernah wakeku pagubalahan itu hano baca-baca coba umur gua deh ya namu saya amai dola matahari ya no saya beci 5 beci ana no kiam berarti do figu ada no atas apa jatuh ya
Hihak di sepaca ada saya bapak kepala, baca sepaca saya adalah ida urau, wah ini lomba lagi berubah dosa kepala, ujung-ujungnya melawan, tapi dari awal ini bapak kepala, nah hok pada gue sesuatu makan dadaku, itu sudah disesnya kate mata tuh bapak kepala, bayangkan, rokok pada gue sesuatu makan dunia, tapi lagi berubah. Berubah, saudara. Atas sedikit wa berenor refinjar kata arka ke fitu ngafun. Terang ngafun. Siap. Ada mai foto ya dolar di saya urang saya air. Rupanya saudara, na ulah ila no kok mama sama lo au fitu sa na urang kok mama ba isu bakal deku. Umane isu bakal deku gimana pernah berubah sampai melawan. Sampai meninggalkan Petra. Saudara, kita rindu bahwa hidup ini kita harus berubah, Bapak Saudara. Dalam tantangan yang kita hadapi, itulah yang menguji kita, Bapak Ibu, untuk bisa kuat. Kalau tidak ada tantangan dalam sebuah gereja, itu bukan gereja. Sekali lagi, kalau tidak ada tantangan dalam sebuah gereja, itu bukan gereja. Gereja memproses kita. Saya yakin, Bapak Saudara, gereja adalah bengkel. Atau gereja ini adalah tukang pangkas. Itu adalah gereja. Karena tidak ada gereja yang tujuan tukang pangkas memangkas kita supaya kita ganteng. Tujuan bengkel untuk membongkar semua mesin kereta. Tujuannya supaya kereta lebih bagus. Dan gereja sama dengan itu, saudara. Khotbah di gereja, firman Allah di gereja kadang-kadang membuat kita tidak suka, membuat kita tidak senang, membuat kita tersinggung, membuat kita marah kadang-kadang, Bapak Saudara, membuat kita marah. Tapi tujuan gereja, Bapak Saudara, tujuan khotbah gembala, Bapak Saudara, untuk supaya kita diperbaiki dan hidup kita mengerti tujuan hidup ini. Amin. Itu gereja. Makanya kalau pernah saya sampaikan kemarin di mahasiswa kami eksekutif, saya bilang pendeta itu adalah banyak talenta. Ada seperti geragaji, nakok bahan mana ifalul manunya. Semana geragaji, fahulis malfun. Tapi tujuan untuk memperbaiki. Sok toko, walaupun sakit, tapi tujuan untuk memperbaiki. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar, Bapak Saudara, hidup ini sedikit saja untuk kita, Bapak Saudara, sedikit saja untuk kita. Nah, oleh sebab itu kita gunakan hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya kembali kepada tema firman Allah, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Ketika kita mensisihkan waktu kita bagi Tuhan, yang sisa-sisa hidup ini bagi Tuhan, supaya kita mengerti tujuan hidup ini. Itu tujuan hidup kita. Saya yakin supaya kita diberkati melalui firman Tuhan.